Kalau saya tunjukkan 10 orang yang berhasil dari investasi, apakah itu berarti investasi itu mudah? Atau kita sedang melihat potongan cerita yang tidak lengkap? Di sosial media, kelihatannya semua orang bisa cuan atau untung. Pertanyaannya, mengapa tidak semua orang bisa menjadi kaya, padahal semua orang bisa cuan atau untung yang besar? Pada fenomena saat ini, semakin banyak orang di sosial media yang pamer atau flexing. Baik pamer mengenai kekayaan, liburan, serta banyak pula yang pamer atau flexing mengenai keuntungan investasi. Beberapa bernarasi investasi mereka bisa mendapatkan keuntungan berkali lipat. Atau mengutip istilah Peter Lynch sebagai keuntungan multi-bagger. Yang menjadi masalah adalah tidak bisa memverifikasi semua narasi. Apakah benar memang kekayaannya seperti itu? Atau apakah benar memang keuntungannya sebesar itu? Bahkan kita bisa kembali ke pertanyaan yang lebih fundamental. Dari mana asal muasal semua kekayaan tersebut? Kalau meminjam istilah Henry Peterson, follow the money. Dengan follow the money, maka kita dapat mengetahui keseluruhan narasi. Oke, di tengah pertanyaan-pertanyaan tadi, orang-orang yang flexing tersebut kemudian bernarasi tentang syarat investasi. Semisal, beberapa tahun terakhir banyak cerita viral mengenai investasi, terutama di Bitcoin atau saham. Dan narasi yang dibangun biasanya berpola seperti awalnya modalnya kecil atau awalnya mulanya coba-coba dan kemudian menjadi miliaran. Ceritanya pun menyebar secara cepat, dramatis, dan emosional. Kemudian cerita sukses, dalam tanda kutip, ini pun menyebar dengan cepat. Banyak orang-orang berinvestasi dengan memodalkan influencer yang bernarasi dan tidak melakukan research secara mandiri. Celakanya, narasi yang dibangun oleh influencer tadi adalah melalui, kalau misalnya saya bisa cuan besar, mengapa Anda tidak? Yang perlu menjadi perhatian, pada beberapa kasus ada potongan cerita kesuksesan yang tidak lengkap atau bahkan tidak diungkapkan. Beberapa waktu yang lalu, gambar ini muncul di Belanda platform X saya. Tanda merah mengindikasikan lokasi penemuan jasad pendaki yang meninggal ketika hendak mengapai puncak Everest. Kemudian ada pertanyaan bagus di kolom komentar. Kalau bagian yang banyak penanda merah itu merupakan lokasi penemuan jasad pendaki, apakah itu berarti jalur pendakian tersebut berbahaya? Mengapa tidak lewat jalur yang kosong saja ya? Good question. Berdasarkan gambar di atas, otak kita secara otomatis mengartikan kalau tidak ada bendera merah yang merupakan lokasi penemuan jasad pendaki, berarti jalurnya seharusnya aman. Nope, tidak seperti itu kawan. Yang ada justru sebaliknya. Di Everest, bagian yang banyak penanda merah adalah jalur umum. Jalur yang biasa dilewati orang. Sementara bagian yang kosong bukanlah jalur pendakian. Bagian yang kosong bukan berarti jalur alternatif, melainkan wilayah yang hampir tidak dilewati manusia. Tidak dilewati bukan karena aman, melainkan karena terlalu berbahaya. Kesalahan cara melihat data seperti ini sebelumnya juga pernah terjadi. Ketika Perang Dunia Kedua, peneliti dari Amerika Serikat ingin memperkuat pesawat mereka agar tidak mudah jatuh ketika ditembak musuh. Peneliti tersebut kemudian meneliti pesawat yang kembali dari perang, dan dari pesawat yang kembali tersebut didapat gambaran lubang bekas tembakan pada pesawat dan ditandai dengan titik merah. Oke, quick question. Kalau misalnya Anda atau kalian menjadi peneliti tadi,
Bagian mana yang perlu diperkuat oleh peneliti tersebut agar pesawat tidak mudah jatuh ketika ditembak? Apakah A, B, C, D, E, dan atau F? Jika Anda memilih A, B, C, dan atau D, tenang, kalian tidak sendiri. Peneliti di US pun awalnya berpikiran seperti itu, yaitu memperkuat A, B, C, dan atau D. Sampai kemudian mereka menyadari kekeliruan dan kesalahan logika atau bias yang disebut sebagai survivorship bias. Pesawat yang kembali adalah pesawat yang memiliki banyak tembakan pada titik A, B, C, dan D. Sementara pesawat yang jatuh dan tidak pernah kembali sehingga tidak bisa diteliti adalah pesawat yang terkena tembakan pada area E dan atau F. Sehingga jika yang diperkuat seharusnya adalah area E dan atau F. Pesawat yang jatuh tidak bisa diteliti. Oleh karena itu pada bagian pesawat yang justru harus diperkuat adalah bagian yang justru masih mulus atau tidak ada bekas tembakan. Begitupun pada case pendaki Everest. Jalur yang putih atau kosong bukan berarti menandakan jalur yang aman, namun justru sebaliknya. Logika yang sama juga terjadi di investasi. Acap kali di sosial media banyak orang yang klaim mengenai untung atau cuan besar. Akan tetapi ketika ada data yang boncos atau loss justru tidak pernah ditampilkan. Celakanya, narasi yang beredar di sosial media justru kalau saya bisa untung besar, Anda juga bisa untung dengan cara saya. Seolah-olah cara untungnya bisa direplikasi atau ditiru orang lain. Padahal, ada bagian cerita yang tidak ditampilkan. Misalnya kenyataan lebih banyak orang yang merugi, atau investasi tersebut sebenarnya sering rugi, tetapi ditampilkan ke publik hanya yang untungnya saja. Dan sekali lagi, inilah yang disebut sebagai survivorship bias. Survivorship bias yaitu ketika cara berpikir kita hanya melihat segelintir kecil orang-orang yang berhasil atau survive, lalu mengabaikan ternyata lebih banyak orang lain yang gagal atau tidak sukses. Akibatnya, kita jadi terlalu optimis dan merasa peluang sukses kita jauh lebih besar daripada realitanya. Sebelum mengambil keputusan agar tidak termakan narasi investasi secara sembarangan, saya pribadi menanyakan beberapa pertanyaan reflektif ini ke diri saya untuk menghindari diri dari survivorship bias. Yang pertama, apa atau siapa yang tidak saya lihat dalam cerita ini? Biasanya, yang terlihat itu adalah yang berhasil dan yang masih bertahan atau survive. Tapi, ada juga yang tidak muncul atau tidak terlihat di permukaan, seperti yang gagal atau yang menyerah atau yang loss. Jika hanya satu sisi yang terlihat, maka cerita atau narasi itu belum utuh. Kemudian saya juga menanyakan mengenai apakah keberhasilan ini bisa direplikasi atau ditiru. Atau ini hanya faktor kebetulan sementara atau luck. Beberapa keberhasilan itu bergantung pada faktor luck atau kebetulan. Seperti timingnya tepat, situasi ekonominya mendukung, dan juga momentum yang tepat. Dan bukan semata kemampuan atau skill. Kalau faktor eksternal seperti timing, situasi, dan momentum terlalu dominan terhadap faktor kesuksesan, maka sesungguhnya kesuksesan tersebut akan sulit untuk ditiru atau direplikasi. Pertanyaan-pertanyaan tadi tidak dimaksudkan untuk memadamkan mimpi atau membuat Anda takut mencoba terhadap sesuatu. Sebenarnya tujuan saya hanya satu, yaitu memastikan kalau saya dan Anda melihat suatu cerita secara utuh, bukan hanya bagian yang suksesnya saja. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama,
pasar tidak selalu digerakkan oleh angka dan fakta. Ada kalanya pasar digerakkan oleh cerita. Yang kedua, acap kali manusia itu tidak selalu rasional. Dan yang terakhir, wish you nothing but good luck.